Perkenalkan, nama saya Solomon Ginting, NIM 2003030611 kelas PTNB. Adapun judul praktikum hari ini yaitu anatomi pada unggas. Sampel yang saya gunakan yaitu Gallus domesticus atau ayam kampung betina. Adapun taksonominya yaitu kerajaan dari Animalia, filum dari Chordata, kelas dari Apes, ordo dari Galliformes, famili dari Phasinidae, genus dari Gallus, spesies dari Gallus. Adapun susunan tubuh dari Gallus domesticus tersebut yaitu ada caput bagian kepala, kolum atau leher, truncus atau badan, ekstremitas anterior itu bagian sayap, ekstremitas posterior itu bagian kaki, dan caudal itu bagian ekor. Di caput terdapat beberapa bagian yaitu ada rostrum atau paruh, itu terbagi menjadi dua, ada maxilla itu rahang atas, mandibula itu rahang bawah. Selanjutnya ada capumoris yaitu mulut ayam. Selanjutnya ada nares posterioris yaitu antara rongga hidung dan rongga mulut. Selanjutnya ada nares anterioris yaitu hidung pada ayam. Selanjutnya ada sera atau blimbing atas pada ayam. Selanjutnya ada organum visus yaitu indera penglihatan pada ayam. Selanjutnya ada parus acousticus yaitu indera pendengaran pada ayam atau telinga. Kita masuk ke ekstremitas anterior. Yang ini adalah ekstremitas anterior. Yang ini dinamakan dengan humerus. Yang ini dinamakan dengan radius dan ulna. Dan yang ini dinamakan dengan metatarsus. Yang ini dinamakan dengan phalanges. Selanjutnya masuk ke ekstremitas anterior. Yang ini dinamakan dengan femur, yang ini dinamakan dengan tibia, yang ini metatarsus, dan yang ini dinamakan dengan phalanges. Baik, kita masuk ke anatomi bulu. Yang pertama ada bulu plumae. Itu terdapat di bagian sayap dan ekor ayam. Ini dinamakan dengan kalmus, dan yang ini dinamakan dengan racis yang di tengah, dan yang di samping ini bulu-bulunya ini dinamakan dengan pena. Selanjutnya ada bulu plumulae, dan yang terakhir ada bulu piluplumae. Baik, setelah ayamnya dibelah, terlihat topografi dari ayam tersebut yaitu ada institutum tenue atau usus, ada juga gizzard atau ventriculus, liver ini atau hati, terdapat juga gland blender, terlihat juga gland blender atau empedu, cor atau jantung, pulmo atau paru-paru, crop, dan juga esophagus. Baik, kita masuk ke sistem reproduksi pada ayam betina atau feminim. Yang ini dinamakan dengan sel telur atau ovarium. Selanjutnya yang ini dinamakan dengan infundibulum, berfungsi untuk menangkap ovarium. Selanjutnya dibawa ke magnum. Di magnum terjadi pembentukan putih telur. Selanjutnya dibawa ke Richmond region. Di sini terjadi pembentukan cangkang telur. Terus dibawa uterus ke vagina. Vagina di sini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara telur. Dan yang terakhir ada kloaka, tempat keluarnya telur. Kita masuk ke sistem sirkulatoria. Yang pertama itu ada nares internus. Setelah itu dibawa ke nares internus dalam. Selanjutnya dibawa ke capumoris. Setelah di capumoris dibawa ke clatix. Setelah di clatix dibawa ke trakea. Setelah trakea dibawa ke larynx. Setelah di larynx dibawa ke syrinx. Setelah di syrinx dibawa ke bronchus cabang 2. Setelah bronchus baru dibawa ke pulmo. Setelah pulmo baru dibawa ke cor. Di cor
berfungsi sebagai pemompa sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem nervesum, yang ini dinamakan dengan medulla oblongata, yang ini dinamakan dengan cerebrum, yang ini dinamakan dengan opic lobe, yang ini dinamakan dengan cerebral hemisphere, dan yang ini dinamakan dengan diffractory lobe. Selanjutnya kita masuk ke sistem digestoria atau sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama itu ada paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Esophagus berfungsi untuk membawa makanan ke crop. Crop berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Setelah itu dibawa ke proventriculus. Proventriculus berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis. Dinding proventriculus mensekresikan asam amino, enzim, dan getah. Lambung yang berfungsi untuk mencerna protein dan lemak. Di ventriculus berfungsi sebagai menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan pasir dan batu-batu kecil. Selanjutnya dibawa ke sternum tenue. Sternum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi untuk sebagai penyerapan air, natrium, dan mineral lainnya. Jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan di duodenum. Ileum berfungsi untuk melanjutkan sisa proses penyerapan dari duodenum dan jejunum untuk melakukan absorpsi hasil pencernaan. Dan yang dua ini dinamakan dengan ceca atau susu buntu, berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makan yang mengandung serat dengan bantuan organisme. Dan yang ini dinamakan dengan rectum atau usus besar, berfungsi sebagai penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Dan yang ini dinamakan dengan kloaka, yaitu tempat keluarnya feses. Dan ada juga organ tambahan, yaitu seperti pankreas. Yang ini pankreas ini berfungsi sebagai mensekresikan getah. Pankreas yang berfungsi dalam pencernaan fatih, lemak, dan protein oleh enzim yang dimilikinya dengan mensekresikan hormon insulin. Selanjutnya ada hiper atau hati, berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi, dan berperan sebagai sekresi empedu, detoksifikasi sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Selanjutnya ada empedu. Empedu berfungsi untuk detoksifikasi sel. Empedu berfungsi untuk mengemulsikan dan mengabsorpsikan lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Ini kita masuk ke pertanyaan, di mana proses pencernaan karbohidrat pertama kali dan enzim apa yang berperan? Jawabannya yaitu di usus halus dan di pankreas, enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah zat fatih atau karbohidrat menjadi glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Pertanyaan kedua yaitu, di mana proses pencernaan protein pertama kali dan enzim apa yang berperan? Jawabannya yaitu di pankreas, usus halus. Enzimnya yaitu enzim protase yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di pankreas dan di usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin
atau enzim pencernaan utama di ventrikulus, ada tripsin, dan yang ketiga ada krimatripsin. Pertanyaan ketiga yaitu di mana proses pencernaan lemak pertama kali dan enzim apa yang berperan? Jawabannya itu enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang berperan sebagai memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang menghasilkan enzim ini adalah pankreas, berfungsi untuk memecah molekul lemak.